Robito Alawiyah yang dihadiri oleh ini tidak ada di buku ini, tapi ada di video-videonya ada, dihadiri oleh Habib Lutfi, dihadiri oleh Habib Rizik, yang intinya bagaimana kaum Alawi ini bisa berperan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, itu by design. Berarti udah telat ya? Ya telat. Ya kita yang telat responnya. Ya. Mereka akan menarasikan atau mendesain bahwa Mbak Alawi itu berperan dalam kemerdekaan, tapi sekarang. Artinya didesain sekarang. Maka kalau didesain sekarang berarti akan merubah sejarah. Pemalsuan. Iya, ya, kalau bahasa kayaknya pemalsuan. Kalau bahasa mereka sumber lain. Sumber lain, membuat sejarah lain, versi lain. Jadi sejarah NU ada versi yang seperti kita kenal sekarang. Bendera merah putih, lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Congor kuwi yen bosok ledrok diodol-odol gagak kok ndelalah. Lah, sing jajah kuwi gerombulane leluhurmu pidak jempol karo londo. Kathik bareng wis merdika sekabeh lambang kamardikan tok akoni kabeh jan bangsa tenan bocah iki. Merdikane bangsa Nusantara iki biyen ditebus Busrana udu jiwa raga soroh nyawa. Kathik bareng wis merdika tok akoni perjuangane simbahmu. Dasar pengkhianat. Pada akhirnya semua terbongkar ya. Bagaimana mereka dari awal kita sudah duga bahwa agenda ini sangat sistematis. Saya mengingat teori Gramsci terkait soal hegemoni. Jadi memang ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang atau biasanya dalam konteks negara atau negara besar itu melakukan hegemoni melalui ekonomi, politik, budaya, dan ideologi. Cuma dalam konteks situasi yang kita hadapi hari ini, sebagaimana yang terjadi dan viral, hegemoni yang dilakukan itu lebih pada hegemoni budaya, politik, dan termasuk ekonomi. Cuma ekonominya sangat klasik ya, karena melalui pendakwiran dan penjujalan-penjujalan yang ujung-ujungnya sama juga sesungguhnya, yaitu bagaimana mengerus pundi-pundi keuangan dari orang-orang yang dijujali ideologi. Cuma memang lebih rapih dan sistemik. Kalau kita melihat video yang saya tayangkan di awal itu, bagaimana ada satu agenda besar yang memang pernah mereka lakukan. Ketemunya antara Pak Habib Rizik dan Aba Lutfi dalam satu agenda bagaimana merancang satu versi sejarah terhadap kemerdekaan bangsa kita, di mana di situ dikatakan agar mereka para leluhur punya peran. Nah, ini lebih pada aspek politik. Nah, kalau kita bicara di dakwah-dakwahnya, bagaimana melakukan penjujalan-penjujalan mulai dari nasab sampai cerita-cerita kurapat yang sangat tidak masuk akal. Yang dia mau bangun adalah sebuah hegemoni melalui ideologi. Dan ujungnya ya pasti berdampak secara politik dan ekonomi. Oleh karena itu, kalau kemudian hari ini mereka berbagi peran, kelihatannya di publik, sekalipun banyak orang pasti tidak akan mengira bahwa itu by design. Tetapi itulah faktanya, bahwa ada yang berkedok halus, tetapi ternyata melakukan operasi di bawah tanah, merubah makam-makam, kemudian leluhur-leluhur Nusantara, para pejuang kita diklaim. Nah, persis dengan video di awal yang saya sematkan itu, sekalipun konteksnya berbeda ya video tersebut. Tetapi rentetannya sangat runut saya kira. Bagaimana kemudian orang-orang ini semua membangun satu gerakan yang memang hampir tidak ada orang yang bisa prediksi bahwa ini akan ujung-ujungnya
terjadi penguasaan wilayah. Nah, wilayah yang saya maksudkan kalau dalam konteks hari ini di Indonesia, memang secara fisik belum, tetapi faktanya sudah banyak kemudian orang-orang yang terglorifikasi dengan penjejalan-penjejalan ideologi yang mereka sampaikan selama ini ke publik. Faktanya hari ini banyak mukibinnya kan. Nah, memang yang jadi soal adalah ketika banyak dari kalangan orang-orang pribumi yang sampai hari ini dengan kejadian, dengan data-data dan fakta-fakta yang sudah terblow up, lalu kemudian masih berjibaku membela mereka atas dasar kemanusiaan. Ya, saya kira sah-sah saja atas dasar kemanusiaannya. Tetapi mestinya disadari bahwa anggaplah mereka ini pendatang, tamu di rumah kita, lalu kita perlakukan dengan baik, kita jamu dengan baik, sampai tidur bangun kita tidak pernah persoalkan. Tetapi rupanya kemudian setelah berjalan lama dia melakukan perampokan, dia melakukan pencurian. Masa kita sebagai tuan rumah tidak bersikap atas dasar kemanusiaan? Nah, ini kan sudah sangat keterlaluan. Olehnya itu, apapun alasan-alasan orang yang ada di luar sana yang mencoba membela mereka ini dalam konteks bagaimana melakukan hegemoni terhadap rakyat Nusantara, mengangkangi NKRI ini, ya saya kira perlu banyak belajar lah bagaimana membaca sejarah-sejarah dunia dalam konteks penguasaan satu wilayah. Jadi memang ada beberapa tahapan yang mereka lakukan, dan yang paling sangat berbahaya itu adalah ketika masuk dalam ranah ideologi. Kenapa? Karena itu sesuatu yang ada di kepala. Ideologi itu kan paham, tersimpan di kepala, dia tidak kasat mata. Tapi kemudian dia menjadi sebuah aplikatif dalam kehidupan kita, termasuk cara pandang. Itu akan berubah semuanya kalau ideologi orang sudah diambil alih oleh orang lain yang notabene-nya memiliki agenda sesaat terhadap diri kita atau terhadap bangsa kita. Nah, itu yang terjadi hari ini. Oleh karenanya saya juga tidak kaget kalau para mukibing ini betul-betul sangat susah keluar dari doktrin yang sudah terlanjur tersesat di otak kecilnya ya. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia adalah ideologi. Olehnya itu kanternya ya harus bagaimana kembali menanamkan ideologi-ideologi atau nilai-nilai kultural kita, nilai-nilai kebangsaan kita, nilai-nilai leluhur kita. Karena awalnya dari sana dia dibongkar, dia mengakui leluhur orang, kehebatan leluhur orang. Dan saya kira rentetan video-video yang beredar itu sangat jelas secara masif ya, sistematis bagaimana mereka menjejalkan cerita-cerita heroisme para leluhurnya. Dan tidak sampai di situ, sampai kemudian melakukan klaim terhadap leluhur, pahlawan-pahlawan kita diba'alawikan. Jadi secara sistemik itu mereka lakukan dengan aktor-aktor yang berbeda. Jadi ada memang yang melakukan operasi di bawah tanah, tenang, senyap. Ada yang barbar di permukaan yang mengalihkan perhatian kita. Misalnya seperti Bahar Smaik, seperti misalnya Pak Rizik Sihab. Nah, ini di permukaan ini, mengobrak-abrik. Sehingga semua mata tertuju ke situ. Lalu yang lain melakukan operasi senyap, melalui ceramah-ceramah, mendoktrin umat. Nah, kita abai terhadap itu. Lama dibiarkan mereka melakukan secara terus-menerus. Nah, nanti kemudian ada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani membuat satu tesis tentang nasab mereka. Lalu kemudian orang berupaya mencari sumber-sumber informasi terkait dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Dan ternyata terbukti hari ini. Terpapar semua di publik melalui media sosial. Itu bahayanya hari ini. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira fakta-fakta seperti ini yang memang harus di-up, dan berharap semua orang mampu melihat dengan nurani, sehingga betul-betul perspektif kita bisa murni hanya demi mau melihat bangsa ini, generasi kita ke depan
kembali berjaya kayak yang hari ini betul-betul terobrak-abrik oleh ideologi-ideologi, paham-paham yang mereka terlanjur jojalkan kepada generasi kita. Inilah hari ini yang banyak menjadi mukibin, dan kita berharap mereka bisa terbebas dan kembali hidup normal layaknya manusia atau orang-orang yang ada di Nusantara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.